Pada Sabtu 8 Januari 2022, Kementerian Agama memberangkatkan sebanyak 419 jemaah umroh ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Pemberangkatan ini merupakan kali pertama bagi jemaah umroh Indonesia setelah ditutupnya pintu umroh sejak awal pandemi 2020 lalu. Dengan demikian, perjalanan umroh berikutnya dapat segera dilaksanakan kembali. Di samping itu, Indonesia baru saja melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 varian Omikron kembali bertambah. Pemerintah mencatat penambahan kasus sebanyak 57 orang, sehingga total konfirmasi Omikron sebanyak 318 orang per Jumat 7 Januari 2022. Bahkan secara kumulatif, kasus paling banyak berasal dari Turki dan Arab Saudi. Kemudian kebanyakan kasus konfirmasi Omikron adalah mereka yang sudah lengkap vaksinasi COVID-19. Berkaitan dengan itu, Direktur Umroh dan Haji khusus Kemenak menyampaikan pihaknya menerapkan kebijakan satu pintu untuk memberangkatkan jemaah umroh. Kebijakan satu pintu itu yakni dilakukan dengan cara mengumpulkan para jemaah ke asrama haji sehari sebelum memberangkatkan mereka. Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Soni Hari Harmadi mengatakan perjalanan umroh berbeda dengan perjalanan wisata. Perjalanan umroh dinilai sudah lebih tertata dengan baik. Umroh juga diatur Biro Perjalanan dalam pengawasan Kementerian Agama. Kendati begitu, Soni tidak memungkiri risiko penularan COVID-19 dalam perjalanan umroh tersebut. Apalagi varian Omikron cenderung jauh lebih menular dibandingkan varian-varian corona sebelumnya. Ya pemirsa, akhirnya bisa umroh lagi. Namun bagaimana regulasi atau kebijakan yang diterapkan dalam penyelenggaraan umroh tahun ini? Apalagi di tengah melonjaknya varian Omikron. Kita akan membahasnya bersama dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Pak Hilman Latif, dan juga Ketua Umum Ampuri Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Firman M. Nur. Assalamualaikum Pak Hilman, Pak Firman, apa kabar? Salam, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Nah ini Bapak-Bapak, kita bersyukur ya akhirnya masyarakat sudah bisa melaksanakan ibadah umroh lagi setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Nah saya ingin ke Pak Hilman terlebih dahulu untuk keberangkatan umroh masyarakat di tahun ini. Seperti apa kebijakan dan juga regulasi yang diatur oleh Kementerian Agama? Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi pertama untuk sejak akhir tahun lalu ya kita sudah mempersiapkan beberapa regulasi, ya, termasuk munculnya KMA ya, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1332 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19. Intinya sebetulnya di situ kita ingin menekankan pentingnya kita menegakkan kesehatan, ya, menentukan satu prosedur yang lebih ketat untuk menjaga keamanan para jamaah. Secara substansial, ya, baik PPIU ya, ataupun jamaah didorong disiplin, ikuti protokol di dua negara, peraturan-peraturan yang berlaku, satgas dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian selain dari itu secara spesifik ya kami masih menerapkan apa yang kami sebut dan ungate policy. Ini sebetulnya adalah upaya dari Kementerian Agama masuk sedikit lebih jauh dalam mengatur ya, penegakan disiplin itu. Itu bukan mengatur bisnis umrohnya, ya, karena memang umroh itu adalah B2B, pemerintah, ya, masyarakat, PPIU, travel agents dengan rekan bisnis di sana yang diberi otorisasi oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi. Nah, jadi kita sebetulnya mengatur kepada protokol itu. Karena ada, nah ini dilatar belakangi beberapa kejadian sehingga kita perlu ya membangun kesadaran bersama. Ayo, gitu ya. Ini ada situasi yang agak pelik. Secara regulasi berubah setiap saat, dan itu harus kita biasa. Mungkin di situ.
Baik, jadi regulasi ini juga bergantung kepada perkembangan kasus COVID-19 yang ada saat ini ya Pak, mungkin bisa dikatakan begitu. Nah, saya ingin ke Betul. Pak Firman. Pak Firman saat ini sedang berada di Mekah ya Pak. Nah, bagaimana prosedur keberangkatan umroh masyarakat di tahun ini dan bagaimana nantinya proses untuk karantina sendiri baik itu ketika melakukan keberangkatan dan juga kepulangan kembali di Indonesia? Ya, Mbak Anggi, terima kasih. Kami Ampuri mengapresiasi jajaran Dirjen PAU khususnya Prof. Hilman selaku Dirjen, bahwasanya per hari kemarin 8 Januari rombongan pertama jamaah umroh asal Indonesia diberangkatkan secara resmi oleh Kementerian Agama. Ini sebetulnya sesuai dengan planning di awal, bahwasanya memang ditargetkan oleh Pak Dirjen sendiri seyogyanya di bulan Desember, karena dibukanya kesempatan umroh ini mulai tanggal 8 Desember 2020 yang lalu. Dan memang disepakati lintas asosiasi bahwasanya di bulan Desember adalah bulan uji coba untuk keberangkatan. Hingga tanggal 23 Desember, tim advance pertama diberangkatkan lintas asosiasi dan Ampuri berperan aktif dalam tim advance tersebut. 20% dari tim advance adalah unsur dari Ampuri, pimpinan asosiasi. Baik. Kami melihat bahwasanya tidak cukup satu kali uji coba dalam pelaksanaan ini, makanya kami mencoba untuk mengirim berapa kali utusan, dan saya sendiri memimpin langsung utusan Ampuri untuk memastikan bahwasanya semua aspek pelaksanaan di lapangan dapat dipahami dengan baik bagi para penyelenggara. Karena kita tidak ingat ketika umroh dibuka pada level untuk jamaah, terjadi kendala-kendala yang akan mengakibatkan kerugian jamaah dan juga para penyelenggara karena tidak bisa memenuhi semua prosedur yang diterapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Misi tim mitigasi dan uji coba yang Ampuri kirim ini berkomitmen pertama adalah memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan Saudi Arabia dan juga Kementerian Agama. Baik karantina sebelum keberangkatan, screening kesehatan, PCR, untuk memastikan semua jamaah yang akan berangkat dari tanah air dari tim uji coba ini bisa diterima dengan baik oleh pemerintah Saudi Arabia di lapangan. Dan satu hal yang menarik adalah Mbak Anggi, pada saat kami tiba di tanah suci, di Jeddah, baik pun di Madinah, kami betul-betul disambut bagaikan raja, bagaikan orang yang sudah ditunggu-tunggu. Rupanya masa 2 tahun ketidakhadiran jamaah asal Indonesia betul-betul menjadi kerinduan bagi orang Saudi Arabia, baik di level pemerintahan, bahkan di level partner-partner bisnis kami. Itu terlihat dari dokumentasi bagaimana mereka nyambut kita dengan pekalungan bunga, beri manisan, kurma, dan sebagainya. Dan alhamdulillah satu hal yang menarik daripada proses yang kami rasakan, banyak perbaikan secara proses SOP pelaksanaan di lapangan. Di antaranya adalah ketika mereka sudah sampai di Saudi, keluar dari pesawat menuju ke imigrasi, mereka hanya diperiksa hasil PCR-nya saja, sedangkan vaksinasinya sudah tidak. Karena rupanya vaksinasi itu sudah diselesaikan dengan secara online ketika mengajukan visa. Kemudian mereka punya target maksimal sekitar 5-10 menit menyelesaikan imigrasi, langsung mengambil barang. Kemudian dalam 1 jam, ini menjadi SOP yang kami dapatkan dari Kepala Bandara Kementerian Haji di Bandara Madinah mengatakan, kami punya SOP hanya 1 jam. Penumpang jamaah yang turun dari pesawat harus sudah berangkat bis dan berangkat menuju ke hotel. Ini banyak hal yang kemudahan yang kami rasakan sekali. Begitu juga proses kegiatan yang ada baik di Masjid Nabawi atau Masjid Haram. Satu hal yang menarik adalah semuanya dijalankan dengan prokes ketat. Namun tidak terkesan menyusahkan. Itu yang paling penting. Jadi memang sekarang ini semuanya berbasis IT. Aplikasi yang menjadi dominan di lapangan adalah Tawakalna. Ini sama dengan aplikasi Peduli Lindungi di tanah air. Ini akan menjadi akses untuk kita masuk ke semua, ke masjid kah, ke mall kah, ya segala macam menunjukkan Tawakalna. Namun Saudi memberlakukan solusi bagi jamaah-jamaah yang tidak bisa mengakses Tawakalna. Ada proses manual di sana. Jadi itu kesan prokes itu tetap memudahkan. Contohnya gelang yang saya gunakan ini. Ini kalau seandainya HP kita tidak aktif atau lain sebagainya, cukup gelang ini juga tunjukkan mereka sudah tahu ini adalah jamaah, sudah imun dan boleh untuk melaksanakan ibadah 5 sholat 5 waktu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Baik, jadi ada sistem pelacakan juga di sana ya Pak untuk upaya tracingnya ketika menjalankan ibadah umroh. Nah, saya ingin ke Pak
perkembangan adanya varian baru kasus Omikron, apakah ada kendala baru begitu yang dihadapi untuk menyiapkan langkah antisipasi? Ya, jadi kita tetap melihat bahwa ini Omikron kan varian saja ya. Dan kita sudah lama bergelut dengan COVID gitu ya. Nah, ini sebetulnya karena kemarin ada banyak tren penurunan bebannya yang kemudian berdampak pada pelonggaran, maka ketika munculnya Omikron baik di Saudi maupun di Indonesia adalah pengetatan pelaksanaan dari protokol-protokol kesehatan ya, masker, social distancing, masalah kebersihan, kemudian juga PCR kalau bepergian dan lain-lain. Jadi sebetulnya aturan yang diterapkan itu hanya diperketat saja. Gitu ya. Nah ini berlaku di mana-mana, termasuk juga di Saudi yang waktu saya umroh bulan November itu masih sangat bebas, ya. Tidak ada social distancing, rapat semua gitu di mana-mana, bahkan di luar itu sudah pada buka masker, hanya di beberapa forum saja dipakai atau dalam ruangan. Nah sekarang bahkan di Saudi juga sudah dicabutin waktu itu untuk pembatas-pembatas itu, nah, sekarang diterapkan lagi. Baik. Jadi artinya mitigasi yang dilakukan adalah mitigasi dampaknya. Kalau mengenai Omikronnya apa jenis Omikron atau Delta itu kan juga sudah lama kita bergelut dengan itu, dan pemerintah Indonesia pun menerapkan pengetatan prosedur ketika jamaah itu akan kembali ke Indonesia dengan karantina sekian hari, yang itu juga kebijakannya akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Namun yang perlu dicatat adalah tugas kami, pemerintah, Kementerian Agama melalui Ditjen PHU adalah memfasilitasi jamaah tunggu yang jumlahnya sangat banyak itu, lebih dari 50.000 orang, untuk secara bertahap bisa pergi. Oke. Ya. Kalau kita tahan tidak ada yang pergi, nanti 6 bulan setahun lagi ya, kita kan banyak dampaknya juga gitu ya, resikonya. Dana-dana mereka yang mereka titipkan di maskapai, di hotel, kapan bisa dipakai dan seterusnya. Nah, ini juga kan upaya agar ya proses keinginan beribadah itu juga bisa terlaksana. Yang kedua, kepentingan PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, sebagai satu fondasi penting dalam meningkatkan ekosistem ekonomi haji umroh di Indonesia, itu juga bisa diberikan solusi secara bertahap. Nah, di situ. Baik, kita akan bahas ini lebih lanjut Pak Hilman dan juga Pak Firman. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera. Saya ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, dari hasil uji coba keberangkatan umroh yang sudah dilakukan pada Desember dan juga saat ini ketika Anda mendampingi para umat yang akan berangkat umroh kloter pertama tahun ini, hasil evaluasi yang akan disampaikan kepada Kemenak apa saja, Pak? Ya, pertama adalah saya sendiri memimpin rombongan tim uji coba unsur pimpinan PPU anggota Ampuri. Jadi dalam pimpinan PPU, karena kami ingin memastikan bahwasannya para penyelenggara ini betul memahami secara teknis pelaksana di lapangan, kendalanya dan solusi dari setiap kendala yang ada. Kemudian kita mencoba setiap aspek-aspek prosedur yang ada semuanya sehingga bisa dipahami dengan baik oleh semua penyelenggara anggota Ampuri. Bahkan kami selama kegiatan kami di Tanah Suci sudah melakukan 3 kali seminar edukasi kepada para penyelenggara, baik dari aspek prosedur, aspek kegiatan ibadah, bahkan dari aspek bagaimana seorang wanita melaksanakan ibadah umroh, itu juga kita lakukan dengan dalam. Karena kita tentu dalam 2 tahun tidak bisa menyelenggarakan ibadah penyelenggaraan umroh ini, perlu refresh pengetahuan baru dan banyak hal yang berubah. Tapi yang kami rasakan, yang kami dapatkan adalah tentunya bahwa Saudi Arabia konsisten pada kebijakan awal, yaitu untuk menjaga keselamatan dan kesehatan jamaah dalam pelaksanaan. Prokes tetap dilakukan secara ketat, apalagi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwasanya dengan meningkatnya status penyebaran COVID di Saudi Arabia melakukan pengetatan kembali atas kebijakan prokesnya. Dan ini juga perlu bagi kita dipahami oleh para masyarakat Indonesia yang akan berangkat umroh. Mari kita berdisiplin mengikuti semua ketentuan prokes yang ada. Insya Allah disiplin mengikuti prokes tersebut akan berdampak kepada kesehatan kita, keselamatan kita dalam menjalankan ibadah,
dan kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah. Baik, saya ingin ke Dan hal-hal yang lain bersifat pelaksanaan ibadah semuanya teratur dengan baik, Mbak. Semuanya teratur dengan baik, mendapatkan porsi yang cukup. Sholat 5 waktu semuanya sudah dibolehkan, ziarah ke Raudhah sudah boleh dengan jadwal yang ditentukan, begitu juga umrah di Masjidil Haram. Dan kegiatan yang tambahan biasanya city tour atau tour Madinah, tour Mekah itu sudah dibolehkan. Artinya hampir normal, namun tetap menjaga prokes yang ketat dengan disiplin menjalankan prokes yang ada. Baik, tentunya kita bersyukur para masyarakat yang melakukan umroh sudah bisa melaksanakannya dengan berjalan lancar ya Pak di awal tahun ini. Nah, saya ingin ke Pak Hilman. Pak Hilman, kalau untuk keberangkatan umroh tahun ini sendiri akan ada berapa banyak masyarakat yang mungkin sudah dijadwalkan akan mengikuti keberangkatan umroh dan akan ada berapa gelombang Pak untuk tahun ini? Ya, kita belum mendapatkan laporan lengkap ya. Misalnya satu semester ini akan ada berapa kelompok jamaah yang akan terbang. Tapi yang sudah melaporkan kepada kita kemarin itu ada sekitar 6 ya. 6 kelompok yang akan terbang melalui skenario One Gate Policy atau akan singgah dulu di asrama haji untuk screening kesehatannya. Nah, tentu di situ saya melihat PPU juga sedang siap-siap ya, berkoordinasi dengan maskapai, berkoordinasi dengan hotel, berkoordinasi dan jamaah dan seterusnya. Dan saya yakin dalam minggu depan itu list ya, pipeline ya, antrian itu sudah akan mulai kelihatan. Nah, saya justru dalam beberapa keberangkatan awal ini ingin menunjukkan kepada yang berikutnya bahwa patuhan kita terhadap regulasi itu sangat penting dan akan menentukan sukses tidaknya keberangkatan jamaah umroh sesudah Anda. Gitu. Ini yang saya lakukan. Jadi jangan sampai Anda merasa bahwa Anda berhasil lolos pergi ke Saudi. Perspektif itu bukan itu. Tapi Anda menjadi duta bangsa saat ini, mewakili bangsa Indonesia, mewakili masyarakat Indonesia yang lain, dan keberhasilan Anda pada saat melaksanakan umroh, kedisiplinannya, ya, dan lain sebagainya, itu juga akan menentukan keberhasilan berangkat jemaah berikutnya. Ya. Dan kita harapkan kita dipercaya oleh pemerintah Saudi Arabia untuk mendapatkan kuota haji. Kan itu yang lebih penting. Ya. Itu jangka panjangnya. Ya. Jadi saya harap seperti itu. Dan nanti yang saya pesankan juga kepada PPU agar bisa mengatur jumlah jemaah. Ya. Kapasitas yang bisa Anda mampu manage jemaah itu berapa sampai maksimal. Atau nanti ada juga yang setengah dan seterusnya, tergantung dari kondisi di lapangan. Intinya kendalikan jumlah jamaah agar Anda juga bisa mampu untuk mengatur mereka dengan baik. Ini juga tergantung kepada kedisiplinan masyarakat yang akan melakukan ibadah umroh itu sendiri ya Pak, sukses atau tidaknya ibadah umroh di tahun ini. Kita akan bahas ini lebih lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Yang mesti dipenuhi oleh para calon jemaah yang akan melaksanakan umroh ataupun haji di tahun ini. Mungkin juga bisa sekaligus menyampaikan himbauan bagi masyarakat, sekaligus menjadi closing statement dari Anda. Silakan Pak. Ya, pertama adalah umroh di masa pandemi ada persyaratan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu batasan usia. Usia masih berlaku 18 tahun. Ada arah akan menjadi 12 tahun. Namun dalam prakteknya kami lihat bahwasanya memang anak-anak tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi orang-orang lokal saja, orang Saudi Arabia yang membawa anak-anaknya melakukan masjid Haram atau Masjid Nabawi dilarang untuk masuk membawa anak-anak mereka. Yang kedua adalah vaksinasi menjadi sebuah keniscayaan. Jadi mari kita sama-sama mendukung kegiatan pemerintah untuk melakukan vaksinasi agar imunitas kita jauh lebih baik, dan ini menjadi persyaratan utama. Vaksinasi yang sudah kita dapatkan harus kita verifikasi dalam pengajuan visanya. Vaksinasi tersebut harus lengkap dengan waktu, efektivitasnya juga ada. Nah, kemarin saya dengar ada calon jamaah yang harus berangkat, namun waktu efektivitasnya belum sempurna 2 minggu, akhirnya tidak bisa berangkat. Jadi jangan sampai gagal gara-gara tidak ada vaksinasi.
Yang ketiga harusnya harus dalam komitmen dalam jiwa masing-masing kita sebagai jamaah adalah bagian pada duta bangsa yang menjaga keharuman bangsa Indonesia di depan masyarakat dunia, khususnya masyarakat muslim dunia sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen. Yang ketiga harus komitmen disiplin menjalankan semua prokes. Karena kondisi perjalanan ibadah ini dalam kondisi pandemik, tetap dalam kondisi pandemi, kehati-hatian kita disiplin di dalam menjalankan prokes bagian daripada kenyamanan kita dan khusyuan kita dalam ibadah. Hal-hal lain yang sifatnya dalam teknis pelaksanaan semuanya diatur dengan baik di Saudi Arabia. Dan kami berharap para jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci mulai melakukan persiapan-persiapan dan memahami ketentuan-ketentuan tersebut. Dan insya Allah kami ampuri tim mitigasi atau uji coba ini pulang akan membuatkan juklak dan akan memberikan masukan kepada pemerintah bisa menjadi arahan untuk bagaimana kita sukses melaksanakan ibadah di tengah masa pandemi. Baik, kembali lagi. Kemudian pastikan satu hal bahwasanya mendaftar melalui PPU yang punya izin agar hak jamaah bisa terlindungi dengan baik karena mereka memiliki izin. Ini mudah diakses melalui aplikasi Umroh Cerdas yang ada melalui Kementerian Agama. Baik, hal-hal atau seperangkat protokol dan juga aturan ini sudah disediakan, tinggal bagaimana calon jemaah saja yang disiplin untuk mematuhinya, Pak, untuk menjamin kesuksesan ibadah umroh nanti. Baik, saya ke Pak Hilman. Pak Hilman, apa yang ingin disampaikan, baik itu dari sisi penyelenggara ibadah dan juga kepada masyarakat terkait dengan keberangkatan masyarakat melakukan umroh di tahun ini? Silakan. Baik, Pak Hilman mungkin bisa di-unmute dulu suaranya. Terima kasih, mohon maaf. Satu hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia terkait dengan keberangkatan jamaah umroh, proses umroh ini bagi jamaah Indonesia, bahwa ini adalah hasil kerjasama dan kerja keras berbagai pihak. Kementerian Agama tentu saja telah mendapatkan dukungan kerjasama dengan kementerian lain. Ada Kementerian Kesehatan di situ, ada Kementerian Luar Negeri di situ, ada otoritas bandara di situ, ada Satgas Covid di situ, ada Kementerian Perhubungan di situ. Nah, tolong kerja keras antar kementerian ini kita juga jaga bersama-sama, ya. Termasuk juga oleh para perusahaan travel agents umroh, agar mereka disiplin bahwa ini bukan sebuah pekerjaan mudah dan gampang dan semuanya sebab terbuka. Gitu, ya. Tapi ini sebuah proses panjang koordinasi kita lakukan. Karena tugas kami dari pemerintah adalah memastikan keamanan dan perlindungan kepada jamaah. Jadi PPU-nya juga harus yang bonafid dalam pengertian izin resmi dan seterusnya, gitu ya. Dan harga yang rasional, kemudian juga dipastikan mendapatkan mitra-mitra juga yang bonafid di sananya, gitu ya, terjamin jangan sampai jamaah terlantar dan sebagainya. Nah, terakhir dari saya sekali lagi, kenapa kami begitu serius untuk berkoordinasi dengan umroh ini yang biasanya tak serumit ini. Mungkin juga jamaah harus paham goals kita yang lebih jauh adalah menunjukkan kepada pemerintah Saudi bahwa masyarakat Indonesia juga bisa disiplin. Masyarakat Indonesia juga bukan masyarakat yang cari peluang-peluang hukum, ya, ada kekosongan ini, gitu. Bukan itu. Kita patuhi betul, kita tunjukkan betul. Tidak ada penjaga di sana, ada kamera. Ya, tidak ada yang satpamnya, tidak ada tentara, ada CCTV. Itu laporan akan terus masuk. Ya, kalau kita tidak bangun kesadaran yang sama. Nah, mudah-mudahan ya, dengan prosesi umroh ini, dengan kesadaran bersama dan kebersamaan, kita juga bisa ya mendapatkan kuota jamaah haji yang cukup maksimal di tahun ini. Dan ini juga obat buat kerinduan sebagian besar jamaah haji Indonesia yang jumlahnya 5 juta orang menunggu itu, setidaknya sebagian sedikit-sedikit bisa berangkat. Saya kira itu, Mbak, dari saya. Baik, kita berdoa semoga masyarakat yang sedang dan yang akan melaksanakan ibadah umroh ini bisa menyelesaikan ibadahnya secara aman dan juga lancar. Terima kasih Pak Hilman dan juga Pak Firman sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu. Salam, Pak Firman. Salam pelayanan. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali dengan informasi lain.